Halo, di video ini aku mau bikin nastar dengan bentuk kerang. Ini tanpa cetakan, cuma pakai garpu, tapi hasilnya sangat cantik. Langkah pertama, kita siapkan selai nanasnya dulu. Ini sekitar 300 gram. Biar besarnya sama, ini aku ukur pakai sendok takar yang ukuran 1 mili. Kalau ditimbang, beratnya kira-kira 3 gram. Ini kita bulatkan, lalu bentuk agak memanjang. Lakukan sampai semua selesai. Ini sudah selesai, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan kulit nastarnya. Siapkan 1 bungkus margarin atau setara 200 gram. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie, boleh juga pakai Palmia Royal. Kemudian 3 sendok makan gula halus, ini setara dengan 30 gram. Kalau suka manis boleh pakai 5 sendok makan ya. Kemudian aduk sampai semua tercampur dan teksturnya halus. Sampai seperti ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur, setengah sendok teh vanili cair. Kalau pakai vanili bubuk gunakan 1/4 sendok teh saja. Kemudian aduk kembali sampai tercampur. Lalu masukkan 3 sendok makan tepung maizena, ini setara dengan 30 gram. 3 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 20 gram. Kemudian aduk sampai semua menyatu. Ini sudah tercampur rata, sudah cukup. Kemudian siapkan 2 gelas munjung tepung terigu protein rendah, aku pakai tepung kunci biru. Ini setara dengan 250 gram atau 1/4 kilo. Ini aku masukkan 1 gelas dulu, kemudian aduk. Setelah tercampur seperti ini, kemudian masukkan sisa tepungnya. Aduk kembali sampai tercampur. Setelah diaduk terasa berat, kita lanjut aduk pakai tangan saja. Ini sebelumnya aku sudah cuci tangan ya. Ini kita aduk sampai semua tercampur, tapi jangan terlalu lama ya, agar nanti saat dipanggang adonannya tidak melebar. Sampai seperti ini cukup ya, adonan sudah bisa dibentuk. Biar besarnya sama, ini adonannya aku ukur pakai sendok takar. Ini yang ukuran 5 mili, kalau ditimbang beratnya kira-kira 7 gram. Lakukan sampai semua adonan habis. Kemudian akan kita bentuk nastarnya. Ambil 1 adonan lalu kita bulatkan seperti ini. Lalu bentuk memanjang dengan ujung agak lancip. Seperti ini, kemudian pipihkan. Setelah itu ambil selai nanas. Lalu gulung kulitnya. Kita rapikan. Ini sudah rapi. Kemudian kita bentuk motif dengan garpu. Seperti ini ya. Kita lakukan sampai selesai dan semua adonan habis.
Selanjutnya kita tata di atas loyang. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit agar suhunya stabil. Kemudian masukkan loyang. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas bawah selama 30 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar selama 30 menit. Setelah 30 menit dipanggang, ini nastarnya hampir matang. Kemudian keluarkan dari oven. Lalu kita panggang loyang yang kedua selama 30 menit. Ini loyang yang pertama kita dinginkan dulu. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita bikin olesan. Siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan pewarna kuning tua secukupnya saja, aku pakai sekitar 4 tetes. Kemudian aduk sampai semua tercampur. Setelah nastarnya dingin, bisa kita beri olesan di atasnya. Oleskan sampai merata. Kalau mau warnanya cantik, bisa dioles sebanyak 2 kali. Bisa kita oles setelah olesan pertama kering. Ini sudah dioles semua, kemudian siap untuk dipanggang kembali. Kita panggang dengan suhu 120 derajat Celcius, gunakan api atas bawah selama 15 menit atau sampai matang dan permukaan atasnya kering. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil selama 15 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini sudah 15 menit, nastarnya sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Selanjutnya kita panggang loyang yang kedua. Ini loyang yang pertama kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin bisa kita masukkan ke dalam toples. Dari satu resep ini jadi 3 toples ukuran 250 gram. 3 toples sudah terisi penuh, ini masih tersisa 2. Kita lihat hasilnya, ini matang sempurna. Bagian bawahnya juga tidak gosong. Ini dalamnya lumer dan lembut. Sangat cocok disajikan saat hari raya. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, di video ini aku mau bikin nastar klasik. Ini tampilannya cantik, mulus dan glowing. Dalam resep ini aku pakai takaran gelas, jadi nggak perlu timbangan. Langkah pertama, siapkan selai nanas sebanyak 250 gram. Ini aku buat dari 2 buah nanas ukuran sedang. Biar besarnya sama, ini aku takar pakai sendok ukur yang ukuran 1 mili. Kalau ditimbang beratnya kira-kira 3 gram. Kemudian ini kita bulat-bulatkan sampai habis. Kalau sudah selesai semua, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 1 bungkus margarin. Ini setara dengan 200 gram.
Masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian 5 sendok makan gula halus atau setara dengan 50 gram. Ayak ya, karena gula halus sering menggumpal. Lalu kita aduk sampai kedua bahan ini menyatu dan teksturnya halus. Ini sudah halus, sudah cukup. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, setengah sendok teh vanili cair. Kalau pakai vanili bubuk, gunakan 1/4 sendok teh saja. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 30 gram. 3 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 20 gram. Ini kita aduk pakai spatula sampai semua bahan menyatu. Sampai seperti ini sudah cukup. Kemudian siapkan 2 gelas munjung tepung terigu protein rendah. Aku pakai tepung kunci biru. Ini setara dengan 250 gram atau 1/4 kilo. Tuang ke dalam mangkuk. Lalu aduk kembali sampai semua bahan tercampur. Kalau diaduk terasa berat, boleh mengaduknya pakai tangan. Ini kita aduk sampai tidak ada bahan yang menempel di mangkuk. Sampai seperti ini sudah cukup. Ini sudah bisa dipulung. Dan kalau dibulatkan, teksturnya sudah halus. Biar besarnya sama, ini aku ukur pakai sendok takar yang 5 mili. Kalau ditimbang beratnya kira-kira 7 gram. Lakukan sampai semua adonan habis. Ini sudah selesai semua, kemudian kita bentuk nastarnya. Ambil 1 adonan, kemudian kita bulatkan agar teksturnya halus, lalu pipihkan dan ambil 1 buah selai nanas. Kita bungkus sampai rapat, jangan sampai ada selai yang terbuka. Kemudian kita bulatkan sampai halus dan rapi. Sampai seperti ini sudah cukup. Lakukan sampai semua adonan habis. Kemudian tata di atas loyang. Ini loyangnya aku alasi dengan kertas roti. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit agar suhunya stabil. Lalu masukkan loyang. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Untuk oven tangkring gunakan api kecil agak besar selama 30 sampai 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini sudah 30 menit, kemudian angkat. Lalu masukkan loyang yang kedua. Panggang selama 30 menit.
Ini loyang yang pertama, kita biarkan dingin dulu. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita bikin bahan olesan. Siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak, dan 2 tetes pewarna orange. Lalu kita aduk sampai ketiga bahan ini menyatu. Sampai seperti ini sudah cukup. Ini nastarnya sudah dingin, lalu kita beri olesan di atasnya. Oles sampai rata. Gunakan kuas kecil yang halus agar hasilnya rapi. Lakukan sampai selesai. Ini olesan yang pertama sudah kering. Mau aku oles kembali agar hasilnya lebih bagus. Jadi ini aku oles 2 kali. Ini sudah selesai semua dan siap untuk dipanggang kembali. Lalu masukkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Panggang dengan suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit atau sampai matang. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil selama 15 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini sudah 15 menit, sudah matang. Kemudian angkat. Lalu masukkan loyang yang kedua. Ini loyang yang pertama, kita biarkan dingin. Setelah dingin, bisa kita tata di dalam toples. Rasanya enak, manis dan gurih, ada rasa asam di dalamnya. Dari satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 250 gram dan masih ada sisa segini, ini sekitar setengah toples. Kita lihat hasilnya, ini sangat mulus dan glowing, bawahnya juga tidak gosong. Kalau dibuka, ini dalamnya sangat lumer dan ngeprul. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya.